Baik, selamat pagi untuk kita semua. Mengundang Roh Kudus dengan berdoa dalam hati kita. Sebagai lagu pujian kita akan membuka lagu Sion edisi lengkap kita nomor 224. Apakah kita hidup dekat Yesus? How do you feel? Sebentar ya. Kita bersatu dalam doa. Biarlah Bapa kami bertata dalam kerajaan surga, puji syukur atas nama Bapa, Kau masih memberkati kami dan Kau masih mempertemukan kami di acara Wikilionan Worship kami. Biarlah perangkat dan juga jaring yang kami pakai itu semua dalam keadaan aman dan surut dan kehendak-Mu. Dan berikanlah kami berkat agar kami bisa mendengarkan firman dan bisa mengerti, biarlah itu bisa menjadi bermanfaat bagi kami. Ampuni segala dosa kami Bapa, sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Untuk lagu pujian kita yang pertama akan dibawakan oleh Friendly dan videonya akan diputar. Years of time has come and gone.
since I first hear it told how Jesus would come again someday. If back then it seemed so real, then I just can't help but feel how much closer His coming is today. Signs of the times are everywhere, and there's a brand new feeling in the air. Keep your eyes upon the eastern sky. Lift up your head, redemption draweth nigh. Wars and strife on every hand, and violence fill the land. Still some people doubt come again, but the word of God is true. He'll redeem His chosen few. Don't lose hope, soon Christ Jesus will descend. Signs of the times are everywhere, and there's a brand new feeling in the air. Keep your eyes upon the eastern sky. Lift up your head, redemption draweth nigh. Signs of the times are everywhere, and there's a brand new feeling in the air. Keep your eyes upon the eastern sky. Lift up your head, lift up your head, lift up your head, redemption draweth nigh. Sebagai lagu pujian yang kedua akan dibawakan oleh Flying Ferdinand.
ini kita akan berdoa kelompok dan kita akan mendoakan satu dengan yang lain. Dan untuk pembagian tim doa kelompok akan dipilih oleh Miss Shirley. Biasa. Oke, selamat pagi. Dan selamat siang juga ya untuk yang sudah siang. Kita akan berdoa kelompok, tapi sebelumnya ada teman-teman kita yang baru join, yang belum sempat diperkenalkan di pertemuan Weekly Online Worship minggu lalu. Jadi sebelum kita ke breakout room, Miss mau perkenalan singkat. Dan sebelum perkenalan mungkin sebentar ya. Miss mau buka kamera tapi agak lama ini. Oke. Ya. Jadi di antara teman-teman yang hadir sekarang ada 2 teman baru kita. Ada yang bisa tebak siapa yang baru join? Oke, jadi ada 2 orang. Yang pertama, Caleb Worang. Halo, Caleb. halo. Pagi. Ya, Caleb Worang adalah teman baru kita yang baru join di Kerubium Academy dan sekarang kelas 1 SD. Caleb boleh kasih tahu mana Caleb tinggal dan hobinya apa? Caleb tinggal di Healing Way Indonesia, Nongko Jajar. Hobinya main sepeda sama apa? Sama main. Oke, jadi Caleb senang saat ini tinggal di Nongko Jajar dan juga senang bermain sepeda dan mungkin main-main yang lain ya, yang hitungannya mungkin permainan yang Caleb mau, permainan yang di alam dan semuanya yang bisa. Aduh, apa lagi? Oh, apa lagi? Suka nyangkul. Suka ya. Suka bekerja, puji Tuhan. Terima kasih Caleb telah bergabung dan Tuhan berkati ya. Teman kita yang kedua adalah Kimberly Isnail. Halo Kimberly. Halo. Selamat pagi. Selamat pagi. Kimberly lagi sama adek ya, sama Caleb juga lagi sama adek. Oke, Kimberly saat ini join kelas 1 ya? Iya. Oke, Kimberly sekarang tinggalnya di mana dan hobinya apa? Tinggal di Mahakam Ulu. Oke, Mahakam Hulu ya? Atau misalnya dengar benar Mahakam Hulu? Iya. Oke. Kalimantan Timur. Kalimantan Timur. Oh ya, ada beberapa teman di sini juga dari Kalimantan ya. Oke, dan apa hobinya Kimberly? Menyanyi, baca Alkitab, sama menanam. Amin, puji Tuhan. Jadi sepertinya Caleb sama Kimberly bisa berteman ya. Caleb bisa bantu cangkul, nanti Kimberly yang tanam-tanamannya. Teman baru kita senang sekali ya untuk aktivitas yang ada di alam dan Miss bersyukur untuk itu. Dan sama dengan teman-teman yang lain juga, macam-macam hobinya bisa dikembangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan saat ini Miss bersyukur untuk semua yang sudah hadir dan kita akan berdoa dulu sebelum kita dengarkan firman Tuhan di room 1. Miss akan pimpin di room 2. Miss minta bantuan dari Kakak Yosua, boleh di room 2. Boleh. Room 3, Kakak Diedri, apa bisa bantu? Bisa, Miss. Tuhan. Dan di room 4 ada pembicara kita, Kakak Invia.
Jadi kalian boleh, untuk teman-teman yang baru join, nanti kalau kalian ada usulan doa, boleh diketik di chat atau kalian sampaikan, nanti pemimpin doa akan ketikkan dan akan ditentukan untuk siapa yang akan mendoakan setiap usulan doa. Ya, kita akan kembali lagi ke main room untuk melanjutkan ibadahnya. Selamat berdoa, Tuhan memberkati. Oke, pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Miss Invia Katian Dago. Dan sebagai perkenalan, Kak Invia ini sekarang sedang berkuliah di Universitas Kelabat dan juga sedang melayani bersama tim Healing Way Indonesia. Dan judul yang akan dibawakan oleh Miss Invia ini berjudul Penabur dan Benih. Mungkin kita bisa persiapkan diri dan juga Alkitab kita, dan kita akan mendengarkan renungan yang akan dibawakan oleh Miss Invia. Silakan, Miss. Selamat siang. Baik, selamat siang semua. Selamat siang. Baik, satu sukacita ya, boleh bertemu bersama dengan semua adik-adik. Dan pada siang hari ini, sebelum kita belajar sama-sama firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih untuk kesempatan yang telah Tuhan berikan kepada kami untuk boleh berkumpul, kami boleh berdoa dan menyanyikan lagu pujian untuk-Mu. Bapa, saat ini kami rindu untuk mendengarkan suara Tuhan melalui firman-Mu. Kiranya Roh Kudus Tuhan dapat menjadi bagian kami, dan tolong kami untuk boleh menghidupkannya dalam kehidupan kami masing-masing. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami telah siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Baik, untuk make sure suara Miss bisa terdengar dengan jelas ya. Bisa ya? Iya. Oke. Baik, tadi waktu dengar bahkan saat berdoa, ada juga yang di awal-awal yang waktu perkenalan juga ada yang bilang suka sekali untuk menanam ya, atau bercocok tanam. Ada katanya yang suka bantu-bantu orang tua, mungkin ada yang menanam sayur, ada yang menanam buah, atau istilahnya bisa juga mungkin suka menanam bunga. Kalau ibu-ibu suka menanam bunga, mungkin adik-adik juga bisa ikut. Nah, dan pada siang hari ini kita akan membahas tentang seorang penabur dan benih. Nah, seorang penabur dan benih ini, kalau saya ambil materinya dari dalam buku perumpamaan-perumpamaan Tuhan Yesus, saya rasa bahwa cerita tentang penabur dan benih ini bukanlah cerita yang asing bagi kita. Bahkan adik-adik semua kebanyakan ya pasti sudah menghafal akan cerita ini.
Nah, kalau berbicara tentang seorang penabur, berarti dia adalah seorang apa kira-kira? Apakah dia seorang nelayan atau apakah dia seorang pilot? Jadi kalau bilang seorang penabur, berarti dia adalah seorang apa? Petani, benar. Jadi dia adalah seorang petani. Nah, kalau untuk mau lihat apa namanya ya, mau tumbuh itu satu pohon, pasti harus ada yang ditanam terlebih dahulu di tanah, yaitu kebanyakan itu yang ditanam adalah apa? Bijinya. Nah, kalau kita makan buah bisa dibilang, kadang mama mungkin bilang jangan dibuang bijinya karena bisa apa? Bisa ditanam. Nah, biji itu juga adalah apa? Benih. Yang walaupun tidak semua tumbuh-tumbuhan yang kalau dia mau ditanam itu harus bijinya, ada yang dari batang dan lain sebagainya. Nah, tetapi kali ini kita akan belajar tentang penabur ini dan benih ini. Apa yang istimewa dari cerita ini? Nah, jadi Kristus itu adalah penabur itu sendiri. Dan Kristus atau Yesus ini, dia mau menggambarkan akan hal kerajaan surga ini sama seperti pekerjaan seorang petani yang menaburkan akan benih di tanah. Nah, kalau waktu zaman itu, kota-kota yang waktu zamannya Yesus ya, kota-kota itu mereka punya tembok yang tinggi dan besar yang mengelilingi akan kota itu. Nah, kemudian kalau kita mungkin biasa ikut sama mama atau sama papa pergi mungkin tanam sayuran, mungkin ada sebagian yang hanya di pekarangan atau mungkin ada kebun yang agak jauh dari rumah kita. Nah, tapi uniknya pada waktu itu di zaman Yesus, semua kebun-kebun yang di sana mereka bercocok tanam itu ada di luar tembok dari kota-kota di mana mereka tinggal. Nah, yang berarti waktu mereka mau kerja, mereka harus keluar dari tembok itu, kemudian mereka akan pergi untuk bercocok tanam. Nah, kalau pikir, kenapa ya Yesus itu digambarkan sebagai seorang penabur? Dan kalau kita pelajari, firman Tuhan itu digambarkan sebagai benih. Nah, di dalam perumpamaan Tuhan Yesus di sana digambarkan bahwa Yesus yang adalah Allah itu sendiri, yang tempatnya atau rumahnya ada di surga, dia rela meninggalkan surga untuk sementara waktu dan datang ke dunia ini untuk menaburkan akan benih-benih kebenaran firman. Sama halnya dengan seorang penabur yang rumahnya ada di dalam kota, kemudian dia harus keluar lewat pagar, kemudian dia pergi keluar dari kota itu untuk pergi menabur akan benih-benih kebenaran itu. Nah, pada waktu Yesus memberikan akan perumpamaan seorang penabur ini, jadi penabur dan benih ini adalah satu perumpamaan ya. Waktu Yesus memberikan perumpamaan ini, jadi keadaannya waktu itu Yesus ada di danau, tapi masih di pinggiran danau. Kemudian orang-orang datang berbondong-bondong untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, karena sudah berdesak-desakan, akhirnya Yesus naik ke atas perahu. Kemudian saat Yesus naik ke atas perahu, orang-orang mendengarkan dari tepi danau, kemudian Yesus mengajarkan akan perumpamaan ini. Nah, Yesus mengatakan bahwa ada seorang penabur yang dia membawa benih. Pertama, benih itu jatuh di pinggir jalan. Itu terdapat dalam Markus pasal 4 ayat 4. Dibilang pada saat menabur itu jatuh di pinggir jalan. Nah, saat benih itu jatuh di pinggir jalan, tiba-tiba datang burung, kemudian apa? Burung makan sampai habis. Akhirnya benih itu tidak
tidak bertumbuh. Nah, kemudian penabur ini atau bapak petani ini dia jalan lagi, kemudian benihnya jatuh di batu-batu. Saat benih itu di batu-batu, ternyata tanahnya hanya sedikit atau tipis. Akhirnya saat benih itu mulai tumbuh, tapi karena tanahnya sedikit, asupan makanan yang diperoleh sedikit dari tanah yang sedikit itu, akhirnya saat panas terik datang, akhirnya ya benih itu yang tadinya sudah mulai tumbuh, akhirnya layu dan mati. Nah, kemudian bapak petani ini jalan lagi. Dia jalan, kemudian benih itu jatuh di semak duri. Nah, benih itu sempat tumbuh. Tumbuh, tapi saat sudah mulai besar, akhirnya mati. Kenapa? Karena ternyata semak duri itu menghimpit sehingga ini tanaman ini atau benih yang sudah ditaburkan ini tidak bisa tumbuh besar dan menghasilkan buah. Akhirnya mati juga. Nah, selanjutnya jalan lagi. Bapak petani ini jalan lagi dan akhirnya benih ini jatuh di tanah yang baik, tanah yang subur. Dan bahkan ketika ini benih ini sudah tumbuh dan menjadi besar, akhirnya dia menghasilkan buahnya. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Wah, kalau didengar dari saat pertama kali benih itu ditaburkan, itu berarti benih yang hanya berhasil tumbuh dengan baik dan menghasilkan buah adalah benih yang tumbuh di mana? Ada yang bisa jawab? Tumbuh di mana? Yang jatuh di mana? Di tanah yang baik. di tanah yang baik. Benar, terima kasih. Jadi ternyata benih yang bertumbuh dengan subur dan menghasilkan buah adalah benih yang jatuh di tanah yang baik. Waktu orang-orang itu mendengarkan perumpamaan ini, di situ bukan hanya ada murid-murid Yesus, tetapi ada orang banyak dan juga ada orang Farisi. Nah, di dalam buku perumpamaan tentang Tuhan Yesus, di sana dikatakan bahwa orang Farisi yang mendengar perumpamaan ini, sebenarnya mereka sudah tahu makna dari perumpamaan ini. Mereka sudah tahu bahwa yang Yesus maksudkan, yaitu hal kerajaan Allah itu adalah Yesus itu sendiri. Nah, tetapi mereka, orang-orang Farisi dan ahli mereka bikin ini apa? Sembeli domba, mereka hanya fokus kepada hal itu sehingga Mesias yang asli atau domba yang asli ini sudah datang, mereka tidak apa? Tidak mau terima. Nah, dan pada waktu mendengar itu juga murid-murid datang sama Yesus. Yesus, apa sih maksudnya dari perumpamaan itu? Kemudian Yesus pun menjelaskan kepada murid-muridnya akan apa yang merupakan makna dari perumpamaan itu. Yesus menyatakan dirinya kepada murid-muridnya dan juga kepada orang pada waktu itu sebenarnya bahwa Mesias yang selama ini dijanjikan itu Mesias yang dijanjikan itu sebenarnya adalah Kristus, tetapi dia datang bukan sebagai seorang raja yang penuh dengan kemuliaan, tetapi pada waktu itu Yesus mau menggambarkan dirinya. Maaf ya, karena mungkin jaringan, jadi izin off kamera karena supaya suara agak lebih jelas. Oke, kita lanjut ya. Semoga bisa terdengar lebih jelas. Nah, jadi
waktu itu Yesus mau menggambarkan dirinya bahwa ini saya loh, Mesias yang akan datang itu. Tetapi bukan sebagai seorang raja yang datang dengan penuh kemuliaan. Tetapi saya datang sebagai seorang penabur untuk menebarkan benih. Dan bukan untuk menunjukkan kepada para pengikutnya, baik itu para murid atau orang Farisi, kemenangan-kemenangan secara duniawi atau bahkan kebesaran sebagai seorang raja, melainkan Yesus mau gambarkan bahwa Yesus datang untuk sesuatu hal yang lebih daripada itu, dan dia datang untuk mempersiapkan akan benih-benih yang telah dia tabur, karena satu saat akan ada masa penuaian. Dan kalau kita kembali lagi pada perumpamaan yang tadi, sama seperti yang saya katakan tadi bahwa adalah tanah yang subur atau tanah yang baik, ini menggambarkan orang-orang yang menerima akan Yesus. Yang mereka tidak peduli bahwa Yesus ini datang bukan dengan Sepertinya maaf, di sini agak berangin, jadi oh ya. sinyalnya lagi kurang baik. Kita lanjut ya. Apakah suara saya sudah bisa terdengar? Sudah. Oh, oke. Kita lanjut ya. Jadi sama seperti yang saya katakan tadi bahwa orang-orang yang di tanah yang subur itu adalah orang-orang yang mau menerima Yesus, mau menerima akan kebenaran Yesus yang datang bukan sebagai seorang raja, tetapi datang sebagai seorang penabur itu. Nah, dan orang-orang yang dilambangkan sebagai tanah yang subur ini, mereka adalah orang-orang yang menghasilkan buah. Nah, kira-kira buah apa yang dihasilkan oleh orang-orang yang menerima akan Kristus, yang dihasilkan oleh orang-orang yang menerima Kristus atau tanah yang baik ini, mereka menghasilkan akan buah-buah roh. Apa saja itu buah-buah roh? Mungkin adik-adik sudah hafal juga. Buah-buah roh itu adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Dan dengan buah-buah roh yang dihasilkan oleh orang-orang yang dilambangkan sebagai tanah yang subur ini, maka banyak orang juga yang dituntun kepada Kristus. Nah, ajakan Yesus melalui perumpamaan ini saya ingin bagikan di dalam 1 Yohanes 2 ayat 15 dan 16. Boleh ada yang bisa bantu saya membacakan? Boleh saya minta Efrata boleh baca di dalam 1 Yohanes 2 ayat 15 dan 16. Tunggu ya, Miss. Itu Yohanes berapa, Miss? 1 Yohanes 2 ayat 15 dan 16. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. (16) juga ya? Iya, 16. Sebab semua
yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Terima kasih, Efrata. Jadi, ayat ini mengatakan bahwa kita tidak boleh mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Karena dengan kita mengasihi dunia, maka kasih kepada Bapa itu tidak akan ada di dalam diri kita. Nah, pertanyaannya adalah apa itu yang ada di dalam dunia yang dimaksudkan di situ? Yaitu keinginan daging. Keinginan daging yaitu hal-hal yang bertentangan dengan roh yang tadi, buah-buah roh tadi, serta keangkuhan hidup. Kenapa waktu itu saat Yesus menyatakan atau menceritakan akan perumpamaan ini, orang Farisi yang mereka sebenarnya sudah tahu maknanya, tapi mereka tetap menolak Yesus oleh karena mereka merasa angkuh. Maka di dalam 1 Yohanes 2 ayat 15 dan 16 ini juga dikatakan bahwa ketika kita mengasihi dunia, kita juga akan mengalami apa yang dinamakan sebagai keangkuhan hidup, yaitu kita tidak membutuhkan akan juru selamat. Nah, dan Tuhan mau kita semua, adik-adik, bahkan kita yang mendengarkan akan firman Tuhan ini, Tuhan mau kita menjadi tanah yang subur itu. Tanah yang mau mendengarkan firman Tuhan, yang saat ada burung-burung datang, saat ada angin-angin pencobaan yang datang, kita akan tetap teguh berdiri. Dan kita akan menghasilkan akan buah-buah kebenaran, yang buah-buah itu dapat membawa orang lain juga datang kepada Yesus. Demikian firman Tuhan yang bisa saya bagikan. Saya berdoa dalam nama Yesus. Amin. 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 Oke, terima kasih atas Miss Invia yang sudah membawakan renungan. Biarlah itu bisa menjadi berkat bagi kita semua. Dan doa tutup akan dibawakan oleh Syamaim, dan doa tutup ini akan sekaligus menutup acara kita. Sebelumnya diingatkan lagi nanti setelah Samaim, Kakak Invia juga akan lanjutkan doanya. Silakan. Let's pray. Dear loving Jesus, thank you for our worship today. Thank you for your word that we have heard from Miss Invia. Please help us to be good seeds for you. Please help us to love and trust you with all our heart. Please bless Cherubim Academy, teachers and all students. Please let your Holy Spirit guide and lead us every day. In your name I pray, amen. Kita berdoa, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman Tuhan pada saat ini. Tolong semua anak-anak, bahkan kami semua yang telah mendengarkan firman-Mu, untuk boleh mengerti dan boleh menjadi tanah yang subur, tanah yang baik, di mana saat firman Tuhan yang ditaburkan dalam hati kami masing-masing, itu tidak iblis ambil, tetapi itu boleh kami hidupkan, bahkan kami boleh menghasilkan buah-buah roh yang dapat memperkenalkan Yesus kepada orang lain juga. Berkati semua orang-orang tua, kiranya kesehatan kekuatan dapat menjadi bagian mereka semua, serta roh kesabaran dalam mendidik anak-anak yang telah Tuhan percayakan. Kehidupan kami saat ini dan seterusnya hingga Tuhan datang, kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih, kehendak Tuhan yang jadi dan berlaku dalam kehidupan kami, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, kita telah selesai dan oh ya,